Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah? Alhamdulillah, penuh semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Nak ya. Baiklah solih dan solihah, hari ini kita belajar mengenai jarak dan kecepatan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dan simak baik-baik ya solih solihah video yang akan Ustazah Resti tampilkan. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah pengukuran jarak. Ananda solih dan solihah, adakah yang tahu apa itu jarak? Ya betul, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda. Jadi, setiap kita melakukan gerakan itu pasti ada jaraknya. Posisi awal kita di mana, kemudian kita berakhir di mana. Itulah yang dinamakan oleh jarak. Diingat kembali ya tentang tangga satuan jarak, kilometer, hektometer, dekameter, dan sampai yang terakhir milimeter. Diingat lagi ya solih-solihah materi kelas 2-nya. Kalau setiap turun satu tangga berarti kita kalikan 10. Setiap naik satu tangga kita bagi dengan 10. Untuk lebih jelasnya silakan simak contoh soal yang akan Ustazah Resti tampilkan. Baiklah, contohnya bisa dilihat ya. 5 kilometer ditambah 10 dekameter sama dengan berapa meter. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengubah satuan kilometer menjadi meter. Berapa di kilometer turun ke meter? Berapa kali nak turunnya? Iya, 3 kah? 3 kali berarti dikalikan dengan 1000. 5 dikali 1000, 5000 meter. Didapatlah 5 kilometer sama dengan 5000 meter. Kemudian yang 10 dekameternya kita ubah juga menjadi satuannya meter. Berarti 10 dekameter ke meter turun berapa kali solih-solihah? Iya, turun sekali. Berarti kita kalikan 10. 10 dikali 10 adalah 100 meter. Setelah satuannya sama, baru bisa kita jumlahkan. 5 kilometer ditambah 10 dekameter itu berarti berubah menjadi 5000. Ditambah berapa nak? 10 dekameter tadi ditambahkan 100. 100 meter, 5000 ditambah 100, berapa hasilnya solih-solihah? Iya betul, 5100 meter. Baik solih dan solihah, untuk contoh soal nomor 2, ini bentuknya soal cerita ya nak ya. Yesa berjalan kaki dari sekolah menuju halte bus sejauh 1 km. Kemudian, Yesa melanjutkan kembali perjalanannya menuju rumah dengan bus sejauh 20 km. Berapakah jarak yang ditempuh Yesa dari sekolah menuju rumahnya? Oke, kita akan mengetahui berapakah jarak yang ditempuh Yesa ya nak ya. Diketahui itu jarak sekolah ke halte bus berapa? 1 km. Kemudian jarak halte ke rumah Yesa itu ternyata 20 km berdasarkan soalnya ya nak ya. Kemudian apakah yang ditanya? Yang ditanya adalah jarak sekolah Yesa menuju rumahnya. Baik, untuk penyelesaiannya kita tulis satu-satu. Jarak rumah ke sekolah Yesa ternyata merupakan jumlah dari jarak sekolah ke halte dan halte ke rumah Yesa. Baik, sekarang jarak sekolah ke halte adalah 1 km ditambah atau dijumlahkan dengan jarak halte ke rumah Yesa sejauh 20 km. Didapatkan 1 km ditambah 20 km adalah 21 km. Bisa ya solih-solihah?
Baiklah anak-anak cerdas, tadi kita sudah belajar mengenai jarak ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai kecepatan. Apa itu kecepatan? Nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut mengenai rumus dan juga pengertiannya. Are you ready? Jawabnya, yes, I am ready. Oke, untuk kecepatan itu kita dapat pelajari melalui segitiga, di mana V sebagai kecepatan, S sebagai jarak yang ditempuh, dan juga T untuk waktu tempuh. Berdasarkan rumus ini soli-solihah, jika kita ingin mencari apa yang kita cari, itu hurufnya bisa kita tutup ya. Misal kita akan mencari kecepatan. Tadi lambangnya V ya, V kita tutup, tinggal ada huruf S dan T. V sama dengan S dibagi T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu yang ditempuh. Kemudian jika kita ingin mencari jarak atau lambangnya S, S-nya kita tutup. Oke, tinggal kelihatan hurufnya V dan T. Karena dia sejajar, itu kita kalikan ya, berarti dikali. S sama dengan V dikali T, atau jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu tempuh. Yang terakhir T. T itu apa? Waktu yang ditempuh. Kita tutup huruf T-nya, tinggal ada huruf S dan V. S di atas, V-nya di bawah. Bisa kita tulis T sama dengan S dibagi V, atau waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Baiklah, untuk soal yang pertama, sebuah mobil melaju selama 2 jam dan menempuh jarak 150 km. Berapa kecepatan mobil tersebut? Oke, diingat lagi ya. Yang sudah mencatat, lihat catatannya. Diketahui 2 jam itu sebagai waktu tempuh, berarti kita lambangkan T. Jarak itu adalah S. S sama dengan 150 km. Sudah ditulis diketahuinya. Sekarang apakah yang ditanya? Iya, berapa kecepatan mobil ya? Berarti kecepatan yang ditanya. Kecepatan itu lambangnya diingat lagi apa? V, betul. Coba dilihat, ini ada segitiga lagi. Karena yang kita cari V, V-nya kita tutup. Tinggal ada S dan T. Jadi V sama dengan S per T. Diingat lagi ya. Tinggal kita substitusikan atau kita masukkan nilainya. S-nya 150 km, T-nya 2 jam. 150 dibagi 2 itu menjadi 75 km per jam. Satuannya kilometer per jam karena kilometernya sebagai pembagi dan jamnya sebagai yang dibagi. Untuk soal nomor 2. Baik, sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota B selama 3 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Berapakah jarak kota A dengan kota B? Oke, kita harus tulis dulu supaya memudahkan dalam mengerjakan soal. Yang diketahuinya apa? Iya, waktu T sama dengan 3 jam, kemudian kecepatannya V sama dengan 80 km per jam. Kemudian, apa yang ditanya anak-anak hebat? Ya betul, jarak kota A dengan kota B. Berarti yang ditanya jarak dengan lambang S ya. Kita lihat untuk segitiganya, karena S yang ditanya, maka S yang ditutup. Ya, S sama dengan V dikali T. Berapa V-nya? 80 km per jam. Dikali T-nya 3 jam. Berapa 80 kali 3? 240 dengan satuan kilometer. Jamnya hilang ya, karena dibagi. Kemudian kita lanjut lagi soal nomor 3. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B yang berjarak 180 km dengan kecepatan 90 km per
jam. Berapa waktu yang ditempuh mobil tersebut? Ya, seperti biasanya kita harus tulis dulu yang diketahuinya supaya memudahkan dalam mengerjakan soal. Apa saja yang diketahui, Solihah? Betul, jarak atau S 180 km, V atau kecepatan sebesar 90 km per jam. Yang ditanya, berapa waktu yang ditempuh mobil? Oke, berarti waktu tempuh. Lambangnya adalah T. Diingat lagi, untuk segitiga ajaib. Oke, berhubung T yang kita cari, maka T kita tutup. Tinggal ada huruf S dan V. S-nya di atas, V di bawah. T sama dengan S per V. Kita substitusikan atau kita masukkan nilainya. S 180 km, V-nya 90 km per jam. 180 dibagi 90, 2. Oke, kilometernya bisa dicoret, jadi tinggal jam. Oke, dilanjut sekarang contoh soal nomor 4. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Baik, kita tulis dulu yang diketahui ya. Supaya apa kata Ustazah Resti untuk memudahkan? Diketahui jaraknya berapa? 20 km. Kemudian waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit, satuannya menit ya. Sedangkan yang ditanya itu adalah kilometer per jam. Jadi menitnya kita ubah dulu menjadi jam. 1 jam berapa menit? 60. Jadi kita dibagi ya. Untuk 15 dibagi 60 sama dengan 1/4 jam atau 1/4 jam. Yang ditanya kecepatan. Oke, kecepatan ditutup. V sama dengan S per T. S-nya berapa, Nak? 20 km. Waktunya 1/4 jam. Berarti 20 per 1/4 hasilnya 80 km per jam. Oke, lanjut nomor 5. Pak Beni mengendarai mobil dari Sragen menuju Yogyakarta menempuh jarak 90 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Jika Pak Beni berangkat pukul 7, pukul berapa Pak Beni sampai di Yogyakarta? Oke, berarti kita harus tulis yang diketahui dulu dari soalnya. Yang diketahui adalah jarak. S-nya 90 km, kecepatan mobilnya 60 km per jam. Kemudian apakah yang ditanya? Waktu ya, Nak ya. Kita harus mencari dulu waktunya berapa, kemudian nanti kita jumlahkan dengan waktu berangkat Pak Beni. Baru kita tahu waktu tiba di tujuan Pak Beni itu jam berapa ya. Kemudian yuk kita lihat dulu segitiga ajaib. T ya yang kita cari ya. T kita tutup, S per V, tinggal S per V. Oke, kita substitusikan. S-nya berapa, Nak? 90 km, V-nya 60 km per jam. Maka 90 dibagi 60 adalah 1,5 jam. 1,5 jam itu sama dengan 1 jam 30 menit ya, karena setengah jam itu adalah 30 menit. Sebab Pak Beni berangkat pukul 7 dan waktu tempuhnya 1 jam 30 menit tinggal ditambahkan. Jam 7 perjalanannya 1 jam 30 menit. Jadi Pak Beni tiba di Yogyakarta pukul 8.30 atau setengah 9. Jam 7 ditambah 1 jam setengah ya. Jadi jam 8.30 menit Pak Beni sampai di Yogyakarta. Bagaimana? Bisa ya, Nak ya? Baiklah solihah, itu materi kita untuk hari ini. Bagaimana? Jangan lupa untuk selalu dicatat dan setelah ini Ustazah Resti akan kirimkan latihan soalnya supaya lebih memahami ya, Nak. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.